Jeng 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 ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya? Sekarang kita lagi nonton layangan ya, layangan. Tapi seperti biasa saya udah lama kesini ya, jangan pakai setunya ya tuh. Saya pakai masker dan tetap jaga jarak juga, dan eh, kita pun terus mengingatkan ya untuk para siapapun untuk menjaga protokol kesehatan, itu paling penting. Tapi yang membuat kita sekarang mungkin supaya lebih happy-nya, lebih happy, so lebih apa ya, lebih bisa menikmati suasana di rumah adalah memelihara ikan koi. Nah, jadi sekarang kita update lagi. Di sini ada tempat karantina di Saung Koi Bandung Center. Ini ada beberapa jenis ya, karasi, ada kohaku dan kujaku tentunya ya. Nih, nah, coba lihat ya. Tuh ada hiutsuri. Nah, ini kujaku nih. Nah, kita akan coba ngobrol. Ini mungkin jadi referensi buat teman-teman ya, buat teman-teman juga. Kira-kira sekarang di tren itu ikan apa sih? Nah, karena di sini sentra kujakunya. Nah, kita akan coba ngobrol sama Om Roni ya. Om sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Om, kita ngobrol di sini aja ya, sambil duduk. Siap. Di sini. Ah, di sinilah. Jadi, nah, Om Roni di sini. Nah, jadi kita mungkin akan coba bahas ya Omnya soal bisa dikatakan sekarang PPKM ya. PPKM teh istilahnya naon sih? Deureuna teh nya. KM nanti kumaha maneh lah gitu ya. Tapi intinya semoga intinya si corona teh geus eueuh lah gitu nya. Tapi Om, kalau bicara soal ini kan banyak nih penghobi baru yang masih bingungnya. Kalau kita bicara soal ikan koi kan sebenarnya sih yang kita tahu pasti warnanya merah, jenis kohaku, jenis tanco, jenis sanke, soa lah kayak gitu. Tapi kan kalau di sini kan lebih concern ke sentra kujaku ya dan kawan-kawannya lah gitu. Nah, kalau lihat dari tren sekarang masih ke sana, masih kujaku, masih kohaku, gosanke, atau jenis-jenis apa sih yang sekarang dicari sama konsumen? Kebanyakan sekarang polosan. Polosan ya? Polosan. Suragoy, sama karasi kemarin, ogon juga. Yang lagi banyak dicari itu sih polosan. Polosan ya? Nah, makanya sekarang ngebut ke polosan, lagi mau dipijahin polosan. Karasi. Terus yang lebih dicari suragoy. Nggak tahu karena kemarin so banyak yang pakai suragoy itu yang gede-gede, yang udah mau bulky. Jadi kebanyakan yang nyari ke sini selain kujaku polosan. Kalau ikan penjinak katanya. Kalau buat saya pribadi kan nggak ada istilah ikan penjinak. Semua koi itu pasti bisa jinak dengan treatment tertentu. Ya, jadi istilahnya kan kalau kenapa jinak tuh karena doyan makan ya. Doyan makan. Jadi lain saukur jinak-jinak merpati lahnya, tapi dah rebok lah gitu ya, RW 08 ya. RW 09 rebok ya. Rebok tuh ini kalau yang nonton orang apa yang nggak ngerti bahasa Sunda, rebok tuh rakus ya. Rakus rebok tuh ya. Jadi RW 09 gitu ya. Tapi rebok ya. Tapi Om, kalau lihat dari apa artinya polosan ya. Nah, tips untuk memilih ikan polosan tuh kayak gimana sih? Kalau punya polosan pertama sih bersih, polosannya bersih. Kedua pangkal ekor sama ekor, body lah intinya body lebih ke ngebentuk gitu dari rata, cuman di pangkal ekornya agak gede. Ya. Ekor lebih gede gitu. Biasanya itu ikan lebih bisa cepat jumbo. Jumbo, pangkal ekornya bisa tebal juga. Jangan yang tipis-tipis lancip. Susah Ya. Jadi istilahnya tipsnya pertama tadi bersih ya, bersih, terus bersih. harus si pangkal ekor tuh yang pangkal ekor yang belakang ya, Tebal. yang harus tebal sama kelihatan besar ya gitu. Jadi si tebal ke pinggir, nah lebar ke bawah. Jadi pas nanti ngebentuk tuh si ikannya lebih bagus. Nah, Posisi ikannya lebih bagus, lebih enak, lebih Ya. bulat. ya bulat Enggak, juga ya. tapi enggak bulat panjang, tapi bulatnya lebih ke bawah lah. Ngebuka gitu, ngelebar. Oh, jadi itu salah satu tips karena kan banyak juga yang ini juga banyak beberapa subscriber yang bilang, Kang, nah lauk saya mah asa teu gede-gede. Nah, sebenarnya mungkin faktor genetiknya, Ya, genetik bisa. dari ikan sendiri gitu kan, yang tadi mungkin soal yang pangkal ekor dan sebagainya. Nah, tapi kalau untuk yang ini buat saran juga nih buat para subscriber, kasih pakan tuh berapa kali sehari? Karena kan banyak yang ini saya mau ngasih pakan mungkin ada yang 1 kilo untuk 2 ekor ikan mungkin ya, mungkin gitu kan.
Nah, sebenarnya Cerewok gitu ya. kerwok tehnya. Nah, itu idealnya gimana dan apa sih pakan yang paling top lah untuk memelihara ikan di rumah di saat kondisi seperti ini? Kalau buat saat ini mungkin ngasih pakan ya, terutama terus kan cuaca udah mulai Normal lah ya. normal lah. Sekarang udah mulai normal. Jadi panas ngegateng cenah, ngegateng itu naon Om? Naon ya nggak tahu teh. Konstan ya. Konsisten. Konsisten ya. Tetap gitu. Jadi kalau ya satu hari 3 kali oke ya. Berapa banyak? Tergantung Contoh tergantung nih tangan saya nih ya, tangan saya nih. Segini, kepala aja. sekepala aja ya. Tapi lihat dulu banyak ikannya sih. Populasi di kolam segimana. Kalau misalnya kita populasinya sedikit tapi ngasih bagannya banyak kan jadi sayang. Iya sih. Nanti larinya ke amoniak, nggak kecerna juga. Betul. Jadi Jadi nanti disesuaikan dengan lingkungan ikan atau apa, populasi ikan yang di rumah kita. kalau aja. saya berapa gramnya dari berat ikannya? 0, berapa berapa gram? Kalau saya bacanya berapa? 3 lah. 3 graman. 3 gram dari berat badan nih. 3 gram Berat ya. badan ikan. Jadi istilahnya harus proporsionalnya. Jadi lebih baik misalkan teh saya mah 5 tapi dikit-dikit nggak masalah ya. Iya. Tapi misalkan teh sekali sakiloan intinya Yang penting dijamin mah eta mah power. konsisten kita sehari 3 kali. Udah aja terus 3 kali dengan jam yang sama. Insya Allah ikannya pasti cepat lah. Cepat juga ya. Iya, cepat pertumbuhan. Cepat pertumbuhannya. Nah, ini soal harga nih. Untuk yang pemula yang mungkin lagi PPKM-nya. PPKM. Lagi PPKM. Lebih baik beli ikan langsung. Ini di atas 1 juta ya yang jelas ya. Paling mahal berapa? Masih yang 30 udah ada, paling 15 juta. Yang hiusuri ya? Yang diusuri udah enggak cuma 8 gitu. Oh, 8 juta. 8 juta. Padahal udah gede ya? Gede. Oh, 8 juta ya. Ini paling murah berapa? Paling murah 2,5 2 jutaan ya. Jadi mending beli yang kayak gini langsung jadi gitunya dan impor. Ini impor semua ya? Impor semua atau beli lokal dulu atau gimana nih? mending belajar sih di lokal dulu. Lokal dulu ya. Nah, kalau buat kadang kan ada yang nanti katanya naik level. Upgrade ya. Ya, penghobi kan biasanya gitu. Ya. Kang, yang saya mau di lokal dulu, nanti selanjutnya naik level. Nah, buat ya mending gitu dulu sih buat belajar. Belajar yang pertama sih bukan belajar di ikan, tapi belajar pengolahan airnya dulu. Ya. Udah paham cara pengolahan air, lanjut ke ikan. Mungkin dari kualitas ikannya diperbaiki. Buat sekarang kalau buat pemula belajar di air dulu aja. Betul. Jadi harus ini dulu ya, harus apa? Step by stepnya. Ya. Dan juga kalau bisa sih lokal juga cari yang rada oke lah ya. Iya. Jadi Ya, soalnya ikan lokal sekarang udah bisa oke. nggak maksudnya gini Om, kadang-kadang kan saya mah, nah ini juga kadang-kadang banyak yang nipu. Misalkan ikan yang kualitas biasa, artinya harga di atas 200 gitu. Jadi mungkin lebih cari yang apa ya? Ya selas-selas yang ini merenya yang amanahnya terpercaya gitu kan. Jadi bisa langsung kontak Om Roni. Jadi misalkan Om, saya punya budget nih 500.000, kira-kira bisa jadi berapa ikan yang istilahnya kualitasnya tengeraken gitunya, atau yang kualitasnya yang mungkin kalau dikasih atau dibuang juga lebar gitu. Jadi bisa langsung ya Om ya? Iya, bisa. Oke, jadi seperti itu ya. Yang rekomendasi mana itu ngopi omongan tehnya. Kita lihat yang kalau si gosikinya lagi di apa? keeping sih. Hah? Lagi keeping? Jadi gitu. Keeping ya. Mana teh ngopi omongan teh Om? Soal, bikin soal. Nah, iya tah ngopi omongan. Seberapa itu? 15 juta ya tuh. Udah mulai naik badan. Nah, dulu waktu saya kesini masih ini ya, belum terlalu gede, Tipis. tipis. Sekarang mah udah badan besar. Lagi. Nah ini ya, jadi tuh kualitasnya. Jadi yang paling penting itu seperti Om Roni dan mungkin para suhu koi-nya. Dan miara koi mah lain miara lauk kungkul, tapi miara ya tah caina, gimana cainya apa bisa dikatakan kualitasnya bagus. Koi pun insya Allah ya. Iya. Dan juga ini kalau soal kedalaman juga sedikit Om. Kalau soal kedalaman juga biasanya kalau dalam tuh lebih panjang ya. Panjang. Kalau ini kan 2 meter.
buat ngepanjangin ikan biasanya. Oke. Ini malahnya jadi buat panjangin ikan. Nah, Kalau idealnya sih buat yang mau belum bikin kolam itu, idealnya buat kolam koi biar dapat semuanya di 165. 165 ya. Iya. Saya 1 meter jadinya naon eta? Paling nanti bisa Agak- nyampe juga sih Kak. Agak tapi agak lama ya kayaknya. Agak lama. Bantu sama arus aja mungkin. Nah, bisa. bantu sama arus ya. Jadi itu ya yang mau bikin kolam juga, mangga ya bisa ke Om Roni. Konsepnya seperti apa? Dulu kan ini pernah dibikin ya. Ini banyak yang ngomong, "Oh, mahal teuing" gitu nya. Ya kan digawir tahnya eta teh gawir gitu. Jadi mahal teh ya digawirna. Mahal Heeh. kan karena kalau normalnya sih paling habis 80-an. 80 juta nya. 80 juta Heeh. habis. Kolam segede gini sama media udah habis, bisa. Udah Kalau oke ya? Berhubung ini ke bawahnya harus ada trosan, paku bumi kan. Paku bumi serius? Ada 4 di sini. 6, Oh, 6 ya? Terus pakai mesin yang duung ente. Oh, pakai serius? Nah, jadi itu ya. Ya kemarin kan banyak yang ini mahal-mahal teuing gitu nya. Nyasok itu udah sorangan kan resikonya mun ambrol kan nanti rungkad ya. Rungkad kasih senanya cek Kang Ardi orang Pangandaran tehnya. Jadi gitu ya. Kurang lebih jadi ini tapi pernah dibikin ini enggak di bawah renang enggak? Ada yang renang sih pernah? Ada Saha? si kakak? Si kakak pakai ban. Enggak, si kakak. Untuk oh, bisa renang? Yang pakai ban si Ade. Masih ada ya. Nah, jadi tapi ada ikan ya? Udah nggak boleh. Oh, iya bisa ya bakterinya. Bisa, bakteri. Bakteri pesantren mah beda. Awalnya B ya itunya ya. Apa cluenya B ya. Mungkin yang orang pesantren tahu ya. Kalau ke pesantren pasti gitu katanya. Nah, gitu ya pokoknya ya. Pokoknya sing sarehat semuanya piara koi karena piara koi mah insyaallah imun bisa nambah. Oh ya Om, nomor handphone nih Om, bisa ada yang nanya. Nomor handphone 081 222 73 95 11. 9511 ya. Jadi bisa langsung kontak Om Roni. Om saya pengen bikin kolam, Om saya pengen ikan dan sebagainya. Mangga bisa langsung kontak. Dan juga ini lokasinya di Cipanjak ya, Kabupaten Bandung Barat di Parongpong ya. Pokoknya yang mau merapat silahkan. Itu yang merapat. Tuh ini juga ya. Konsultasi yang pemula. Lagi konsultasi ya. Ini jadi mentor ini AA ini ya. Ini mentor itu. Oh iya mah ya. Suhu. Bukan lagi belajarnya. Sigana sama Kang Fahmi FNF udah setara ini kayaknya nih. Nah, itu masih di step dosen. Eta mah dosennya. Dosen tetap. Ya udah begitu ya. Pokoknya sing sarehat, like, comment, dan subscribe ya. Nanti kita coba lihat lagi ikan-ikan yang ada di Saung Koi Bandung. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.